Dasar merah darah di kolam darah benar-benar menunjukkan ketenangan. Api giok hijau surgawi masih menyelimuti tubuh Mang Oyan, melindunginya dari racun api di sana. Dengan memperkirakan waktu, Mang Oyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama 2 hari. Dia tidak beristirahat dan bahkan selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan ini, Douqi dalam tubuh Mang Oyan secara bertahap menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara tabrakan. Saat ini diperkirakan Mang Oyan sudah mencapai level 9 Dohwang. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut seiring waktu, rambut hitam Mang Oyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi yang berwarna darah, tapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah pula. Di sana, Mang Oyan merasakan sesuatu dan hal itu tiba-tiba membangunkannya dari pelatihan tersebut. Xiaoyan menemukan bahwa selama pelatihannya di tempat ini, ternyata avatar spiritual tubuh bayangan 3000 petirnya juga mengalami kenaikan yang pesat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Mang Oyan dengan sedikit ragu pun bergumam. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya cahaya terlihat di antara kedua alisnya dan kemudian mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis memancarkan kekuatan hisap yang besar. Sebagian dari energi itu dipisahkan dan dialihkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental itu melakukan kontak dengan film Heart Flame di permukaan tubuh avatar, hal itu mengeluarkan suara yang muncul karena racun api di dalam energi tersebut. Beruntunglah film Heart Flame melindungi tubuh avatar ini. Jika tidak, saat avatar ini muncul, dia akan terkikis habis oleh racun api ini. Mang Oyan menghela nafas lega ketika melihat adegan ini. Dia berbicara dengan penuh sukacita dalam hatinya. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Valen Heart Flame, kemungkinan avatar akan dapat segera mencapai tahap peralihan. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Mang Oyan akan mampu melatih tubuh ilusi 3000 petirnya ke tahap peralihan. Jika hal ini didengar oleh banyak orang di luar sana, tentunya mereka akan sangat terkejut, apalagi kalau diketahui oleh Feng Tian. Karena Feng Tian dia harus menghabiskan waktu hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan. Namun Mang Oyan telah mempersingkat waktu itu dari 5 tahun ke jangka waktu yang lebih dari 10 kali lipat lebih cepat. Mang Oyan pun melontak kegirangan di dalam hatinya karena mengetahui hal ini. Dia menempatkan avatar itu di sampingnya dan membiarkannya juga menyerap energi di sana. Jika aku berhasil melakukan terobosan ke kelas Dozong, sepertinya aku akan mampu melawan Fei Tian tua itu dan bisa bertarung dengannya secara langsung tanpa meminjam kekuatan orang lain, gumam Mang Oyan. Selain itu, jika ia bisa mencapai kelas Dozong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan semakin meningkat. Dia tidak lagi perlu mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Mang Oyan cukup yakin kalau dia akan mampu masuk 10 besar pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Menara Pil. Kemudian cerita beralih ke tempatnya Jinzi tua. Sudah 2,5 bulan. Jinzi merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Jingu di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, "Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sana?" Kolam racun api di bawah sana terlalu padat. Bahkan, aku tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Meskipun racun api sangat ganas, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman kepada api surgawi Mang Oyan. Jingu tanpa daya harus menghela nafas ketika dia melihat penampilan Jinzi selama 2,5 bulan ini. Namun, gelombang energi dari pegunungan mata surgawi secara bertahap telah menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya berada dalam kolam darah itu selama 5 hari sebelum akhirnya mereka pun keluar dari sana. Nyai Nalan hanya bisa bertahan selama 3 hari di sana.
Setelah itu dia pun menunggu Mang Oyan selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya dia pun pergi meninggalkan gunung api surgawi. Jika masih belum ada juga berita hari ini, aku akan memasuki kolom darah dan melihat apa yang terjadi di sana, sambut Jin si tua. Dia masih membutuhkan bantuan Mang Oyan untuk bisa mengusir racun api dari dalam tubuhnya. Jingu pun tak berdaya mengangguk ketika mendengar hal ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus terus menunggu Mang Oyan. Pum, pum, pum. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi satu sama lain. Setelah munculnya suara gemuruh itu, orang bisa melihat energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan yang sangat besar dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Apa yang telah terjadi? Jinsi mengerutkan keningnya dan matanya dengan tajam tertuju menatap ke bagian dalam kolam darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya pun muncul di tempat itu. Di bagian dalam kolam darah sepertinya ada sesuatu yang menyerap energi. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dilakukan oleh Mang Oyan. Jinsi perlahan menyimpulkan hal yang terjadi di sana. Bagaimana bisa dia membangkitkan energi alam yang sangat mengguncang seperti ini hanya dengan kekuatan doangnya? Mungkinkah orang itu akan melakukan terobosan ke kelas Dozong? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Kejadian ini mungkin menyebabkan beberapa elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakan dampaknya. Jinsi pun mengangguk, matanya terfokus pada kolam darah dan jantungnya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Mang Oyan, racun api dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Kemudian, Jinsi dan Jingu merasakan aura yang sangat besar. Aura ini tidak tampak seperti level seseorang yang baru saja masuk ke kelas Dozong. Jingu bergumam agak ragu. Perkiraan Jinsi dan Jingu pun ternyata benar. Beberapa elit Dozong di sekitar sana juga merasakan fenomena ini. Mereka berkata, kelihatannya anggota suku tikus menelan emas dari gunung surgawi akan ada yang menerobos ke ranah Dozong. Mereka sungguh beruntung. Bum, 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 bum. Suara keras terdengar dari pilar air yang meluncur di sana. Pilar air itu beberapa puluh meter tingginya. Kemudian, sesosok orang yang terlihat kurus perlahan muncul dari atas langit, dan dia berdiri di udara. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya terasa seperti pedang yang bisa membelah langit. Dozong? Semua anggota Gunung Surgawi terkejut melihat Mang Oyan keluar dengan kenaikan ranah yang sangat tinggi.